أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu sudah kita bahas bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah adalah alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak merusak iman mereka dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan dari sisi Allah, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi tidak sekedar beriman, tetapi juga imannya itu tidak rusak oleh perbuatan zalim. Ahli tafsir memahami dimaksudkan bidzulmin adalah asyirku, melakukan perbuatan musyrik. Nah, orang yang imannya teguh, imannya kokoh dan kuat, lalu tidak jatuh pada kemusyrikan, akan mendapati keamanan dari Allah serta memperoleh hidayah dari Allah telah buktikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa tilka hujjatuna, dan itu adalah hujjah kami. Hujjah artinya adalah bukti yang nyata, bukti yang jelas yang Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim. Yakni Allah telah memberikan penjelasan-penjelasan yang nyata kepada Nabi Allah Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim beliau bisa menjawab apa yang menjadi tantangan dalam hidup. Sebab likulli zamanin nasun, tiap-tiap zaman itu ada manusianya, dan setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing. Di zaman Nabi Allah Ibrahim, tantangannya adalah ada manusia yang mengaku Tuhan, ada pula manusia yang menciptakan Tuhan. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang menciptakan Tuhan. Tuhan-Tuhan itu diciptakan oleh tangan-tangan mereka, kemudian disembah oleh mereka, sehingga Allah mengirimkan hujjah, mengirimkan bukti-bukti nyata lewat Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya mereka terkalahkan oleh apa yang menjadi hujjah atau menjadi alasan bagi Nabi Ibrahim terhadap mereka. Nah, ini namanya Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim ilmu yang luas, sehingga Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan namanya Khalilullah. Nabi Ibrahim mendapati julukan namanya Khalilullah atau Al-Khalil, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, itu ada 3 alasan. Alasan yang pertama bahwa Nabi Ibrahim itu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya.
mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya. Kalau Allah sudah panggil, sekalipun lagi sibuk, dia tinggalkan. Dia berangkat untuk melaksanakan tugas kewajiban dari Allah. Nabi Ibrahim Khalil. Jadi misalnya kita lagi kerja apaan, kemudian ada panggilan Allah hayya 'alas shalah. Kalau kita ingin belajar dari Nabi Ibrahim, tinggalkan kerjaan kita, berangkat menuju panggilan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Allah Ibrahim itu tidak makan kecuali dengan tamunya. Jadi kalau sudah ada makanan di rumah, beliau tidak segera makan, tapi nunggu tamu yang datang. Kalau ditunggu setengah jam, sejam, 2 jam gak datang, Nabi Ibrahim keluar dari rumah, nunggu siapa yang lewat. Kalau ada yang lewat, itu langsung dipegang tangannya. Kebetulan di rumahku ada rezekimu, di rumahku ada rezekimu, ayo kita sarapan pagi. Itu Nabi Ibrahim, tidak makan kecuali dengan tamunya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu hidupnya sederhana, tidak berlebihan, bersikap sahaja. Sekalipun berada, rezekinya ada, tapi beliau tidak menampakkan rezekinya yang berlimpah, sehingga orang tahunya ya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, tahu-tahu ada apa, tahu-tahu ada apa, begitu. Itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, ya ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pertama, mendahulukan perintah Allah, ya, membelakangkan urusan sendiri. Yang kedua, tidak makan kecuali dengan tamu. Ini rada susah ini. Susah ini. Biasanya kalau lagi makan ada tamu, itu nawarin makan apa berhenti makan? Berhenti makan gitu. Apalagi kemudian nangkep orang yang lewat, ditangkep bawa pulang diajak makan gitu. Nah, kemudian bersahaja, itu Nabi Ibrahim. Hujjah-hujjah, kekuatan-kekuatan dasar yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga beliau bisa mengalahkan alasan-alasan dari umatnya kenapa menyembah kepada patung berhala dan sebagainya. Nah, ini namanya hujjah yang diberikan oleh Allah, ya, supaya bisa mengalahkan musuh-musuh Allah. Nah, kita dalam hidup kadang begitu. Manusia itu diberikan kecerdasan masing-masing. Ada yang kecerdasan dalam berwawasan luas, sehingga mampu menjawab, ya, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Orang itu menjadi luas pemahamannya, luas pendapatnya, kalau dia memiliki pengetahuan. Orang kalau punya pengetahuan, maka luas pandangannya, luas pemikirannya, sehingga bisa diterima, ya, di tengah-tengah umat. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kita butuhkan, sehingga dalam mensikapi sesuatu itu bijak, ya. Tidak pada porsi benar sendiri, tetapi bagaimana merangkum, menghimpun, merekap pendapat yang ada di masyarakat, kemudian dibuatkan sebuah kesimpulan yang bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Nah, ini orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin itu harusnya punya cara berpikir yang seperti ini, sehingga tidak mudah emosi, ya, tidak emosional, kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain. Apalagi misalnya berbeda pendapat
atau lain haluan atau beda pilihan itu tidak mudah menyalahkan. Kenapa? Karena punya pemikiran yang luas sehingga luas dalam mengambil sikap. Misalnya dalam pilkada atau pilpres, ya itu acara 5 tahunan. Ya. Kalau sudah selesai ya sudah. Tidak kemudian, dia nggak sepemikiran sama saya, dia beda partai sama saya, terus mengambil selisih. Nah itu tidak mengambil sikap yang bijak. Tiba seorang pemimpin boleh belajar kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau di ayat yang lain itu disebutnya Halimun awwab. Beliau orangnya bijak, orangnya lemah lembut, sehingga orang yang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, orang beranggapan dia itu orang yang mampu menyelesaikan masalah bagi pribadi orang. Ya. Seperti digambarkan di ayat ini, ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, atainaha Ibrahim ala qaumi, dan itulah alasan-alasan kami Allah yang telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim dalam menjawab tantangan yang ada di masyarakatnya. Nah, kemudian pada penggalan ayat yang kedua, narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat orang, ya, kepada orang yang kami kehendaki. Jadi derajat pangkat kedudukan itu nggak usah dicari. Kalau memang Allah menghendaki dia diangkat derajat kedudukannya, maka pasti akan sampai kepada derajat yang mulia. Tidak mesti harus dikejar, tidak mesti harus dicari. Tapi kalau kedudukan itu sudah pada saatnya akan sampai kepadanya. Di ayat lain Allah menyebutkan tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Engkau mengangkat orang yang engkau kehendaki dan engkau menjatuhkan orang yang engkau kehendaki biyadikal khair, atas kuasamu yang baik ya Allah. Makanya bagi kita harus punya prinsip bahwa hidup ini ada zaman, ini ada orangnya, dan orang ini ada zamannya. Masa waktu ini ada orangnya, dan orang ini ada masanya, ada waktunya. Ngambil gampang misalnya, dulu sebelum kita ada di masjid, dulunya musola, ya, yang mengurus, yang memimpin orang lain. Sekarang ketika zaman kita, yang ngurusin kita. Nanti kalau zaman kita sudah lewat, yang ngurusin lain orang. Dari orang lain ke kita, dari kita nanti ke lain orang. Itulah perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan seperti itu. Narfa'u darajatin man nasya, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Nah, pada penggalan ayat ini, nanti pada lanjutan ayat berikutnya Allah tunjukkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim yang sungguh luar biasa. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu mendapati julukan namanya Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kehidupan kita terpenting hari ini kita berkarya dengan baik. Kita berbuat hal-hal yang baik, berkreasi kepada kreasi-kreasi yang baik. Kedepannya nanti bagaimana dengan lingkungan kita,
bagaimana dengan keturunan kita? Biarlah nanti Allah yang mempersiapkan. Biarlah Allah yang mempersiapkan. Allah pasti akan memberikan anugerah. Allah pasti akan mengangkat derajat pada orang-orang itu pada kedudukan yang baik, manakala karyanya, kreasinya, upayanya ada pada upaya-upaya yang baik. Nanti keturunannya, generasinya menjadi generasi-generasi yang baik. Kalau Imam Ghazali menyebutkan manusia itu ada zahid, lahik, mahik. Zahid, lahik, mahik. Zahid itu generasi yang ketika ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, dia mengungguli kesuksesannya. Itu namanya zahid, dari kata zahaqo. Ya, misalnya ya, dulu bapaknya hanya bisa beli sepeda motor, ya. Begitu bapaknya meninggal, anaknya bisa beli mobil. Nah, dari segi kekayaan misalnya, itu namanya zahid, ya. Kecerdasan anaknya melewati dari kecerdasan orang tuanya, seperti Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu zahid, melampaui kecerdasan ayahnya Nabi Daud. Ya. Nah, kita juga dalam hidup begitu. Ada misalnya bapaknya membuat cuman sekedar majelis taklim. Begitu generasi anaknya, ini majelis taklimnya berkembang, malah dibangun pesantren. Nah, itu namanya zahid. Ada yang lahik itu paralel, ya. Jadi bapaknya punyanya sepeda motor, ya anaknya punyanya sepeda motor, ya, misalnya. Bapaknya dulu dagangnya misalnya nasi goreng, ya anaknya nyambungnya dagang nasi goreng. Itu paralel, sejajar. Bapaknya dulu pimpin majelis taklim, ya anaknya pimpin majelis taklim, misalnya begitu. Ini namanya lahir. Jalannya paralel, sejajar. Ada lagi yang namanya mahik. Mahik ini yamhaq, ya. Yamhaq itu dia tidak melampaui, melebihi dari orang tuanya. Jangankan melampaui, menyamai saja tidak. Jadi ada penurunan generasi, ada penurunan generasi, itu namanya mahik. Dan Nabi Allah Ibrahim ini beliau termasuk zahid, ya. Karena Nabi Ibrahim tingkatannya sampai kepada Nabi Nuh itu 10 generasi, ya. Jadi Nabi Nuh itu kakek ke-10 dari kakeknya Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim mendapati julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Inilah sebutan dikatakan bahwa narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat derajat, kami Allah mengangkat derajat manusia sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Istilahnya dulu bapaknya jadi RT, ya turun anaknya jadi RT misalnya. Bapaknya jadi RW, ya turun anaknya jadi RW. Nah, itu namanya lahir. Nah, kalau bapaknya tentara, anaknya jadi hansip, berarti itu mahik, mengalami penurunan. Bapaknya tentara, anaknya hansip, ya. Mestinya kalau bapaknya tentara kopral, anaknya jenderal. Bapaknya ustaz, ya anaknya jadi preman. Bapaknya ustaz, anaknya preman, ya kacau itu. Itu namanya lahir, paralel, masih sejalur. Gitu, ya.
Bapaknya Ustaz kayak anaknya preman, tukang nodong, tukang mabuk. Bapaknya masih ada juga angkot. Bapaknya masinis, anaknya supir angkot. Turun berarti ya. Iya, kalau bapaknya supir masinis, mestinya anaknya pilot. Nah, itu namanya lahir, melewati. Nah, iya, zahir. Nah, itu semua ya. Tapi kadang-kadang nggak seide seperti itu. Misalnya saya Ustaz, belum tentu orang juga boleh pegang Ustaz. Betul. Biasanya, yang dia alami. Iya. Itu anak saya nggak ada yang jadi Ustaz. Ustaz. Iya. Nah, karena itu ya semua itu atas kehendak Allah. Ini kan ayatnya jelas tadi. Semua itu atas kehendak Allah. Narfa'u darajatin man nasya. Namanya bapaknya Ustaz, pingin anaknya dipondokin, di pesantrenin biar pada jadi Ustaz ya. Begitu pulang pondok pesantren, kuliahnya kuliah umum, fakultas kedokteran, anak kiai jadinya dokter ya. Satu jadi dokter, satu jadi insinyur, satu jadi polisi, satu jadi tentara, gak ada yang jadi kiai ya. Nah, ustadznya makin lama makin habis ya. Berarti kalau ustadz tidak menurunkan ustadz ya, nanti ustadz makin langka ya. Kelangkaan ustadz lama-lama habis ya Allah. Nah ini maka generasi ini adalah hasil karya generasi sebelumnya, dan generasi sesudah kita adalah hasil karya generasi kita. Akan kita kemanakan anak kita? Biasanya kan orang tua berpikirnya begini, ya Allah bapak udah kerja di tempat kerjaan kayak begini enak, biarin deh kamu sekolah yang tinggi, paling tidak kamu bisa kerja selevel sama bapak, minimal kan begitu. Syukur-syukur bisa lewat dari itu. Ibarat kata kalau bapaknya emaknya sekolahnya lulusan SMA, yang anaknya minimal SMA, lebih bisa S1 atau S2 gitu. Nah, kalau misalnya bapaknya tamatan SD, ya paling tidak anaknya tamat SMP atau SMA dan begitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada orang tua berharap anaknya lebih buruk nasibnya dari orang tua. Sehingga ketika orang tua kerja susah, payah, capek, itu orang tua suka keluhan kalimatnya begini, biarin ya Allah saya susah, saya payah, saya capek buat ongkos sekolah anak-anak saya, biar nanti anak-anak saya tidak ngerasain susah kayak saya. Paling tidak seperti itu. Masya Allah. Saya kadang-kadang ya, kalau lagi ngobrol sama anak-anak begitu, kalian itu generasi yang beruntung. Loh kenapa Pak kok beruntung? Iya, zaman Bapak kuliah itu kalau duitnya habis, ngabarin orang tua, telepon nggak bisa, kirim surat sampainya surat kilat 3 hari. Iya, kalau surat biasa seminggu, orang tua baru tahu duit anaknya di Jakarta udah habis. Nanti orang tua nungguin siapa tetangga yang pada mau berangkat ke Jakarta baru nitip. Atau kalau tidak lewat pos wesel 5 hari, seminggu baru sampai. Maka pada pinter-pinter nyari akal. Sebelum duit bekalnya habis, itu buruh-buruh kerja apa? Ya kerja ojek lah, kerja buruh jahit lah, kerja apa? Itu saya mengalami seperti itu. Sambil menghemat ya, dibela-belain puasa terpaksa, ibaratnya begitu. Kalian mah enak Pak, duit habis, ya tunggu sebentar lewat ATM cekling, udah sampai ya. Sekarang malah nggak pakai nunggu 5 menit 10 menit, pakai e-banking, Pak duit habis,
jebrek sampai gitu. Nah, iya. Ya. Dulu di Jakarta, ya Allah, ngontrak tempatnya susah, sempit, uyel-uyelan gitu. Hidup susah. Apa jawabnya anak-anak? Emang kudu sama Pak? Ya. Kalau sama gak ada kemajuan dong. Gitu. Ya. Jadi memang ya begitulah zaman, beda-beda. Nah, jadi kita adalah hasil karya orang sebelum kita, dan nanti kita ini akan berkarya menghasilkan orang-orang sesudah kita. Itulah generasi yang harus kita bangun. Karena itu agama jangan sampai habis. Bagaimana caranya? Kita bertugas terus mengajarkan agama kepada anak-anak kita, ajarkan agama kepada cucu-cucu kita, sehingga nanti ya ketika kita sudah meninggal dunia, agama terus berkembang. Dan itu yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul, diantaranya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau disebutnya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah itu bijak. Kebijaksanaan Allah, orang-orang baik berkarya dengan karya yang baik, orang-orang baik berkreasi dengan kreasi yang baik, maka menghasilkan generasi yang baik. Itu namanya hakim, bijak. Anaknya orang baik-baik, ya tidak semuanya baik, tapi setidaknya dari sekian anaknya orang baik-baik pasti akan lahir anak-anak yang baik. Nah, ketika lahir anak yang baik, berarti ini generasi yang akan tetap bagus. Anak-anak orang yang tidak baik, sekalipun harapannya anaknya baik, tapi anak dari orang tua yang tidak baik, karena mencontohnya lewat orang tua yang tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Makanya ada yang punya istilah begini, biarin saya dosa-dosa dah, cari duit, pokoknya yang penting dapat duit. Ya, buat anak saya di pesantren. Kalau anak saya tak lulus dari pesantren, kan paling tidak anak saya yang bakal nolongin saya. Nggak taunya orang gaji. Iya. Di pesantrennya kebobolan. Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Maka ya, tetesan air yang bening adalah berangkat dari air yang bening. Kalau airnya bening, netesnya bening, tumbuhnya bening. Tapi kalau airnya keruh, netes keruh, tumbuhnya keruh juga. Masya Allah. Ayo coba kita lihat ayat berikutnya. Ya. Bukan keruh lagi, butak lagi. Coba. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa wahabna, dan kami anugerahkan Ibrahim karunia apa? Ishaq. Allah berikan karunia keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, namanya Ishaq. Wa Yaqub, dan kami berikan keturunan lagi, dan Ibrahim masih bisa menyaksikan cucunya terlahir dari Ishaq adalah Yaqub. Kullan hadaina, masing-masing dari mereka kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina, dan Nabi Nuh pula kami berikan petunjuk min qablu, dari sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan dari keturunannya Nabi Nuh
Dawud lahir Nabi Dawud wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Yusuf dan Nabi Yusuf, wa Musa dan Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, wa kadzalika dan demikianlah najzi kami berikan balasan al muhsinina kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu buktinya. Di bukti nyata, ya. Bukti nyata anugerah karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim tadi, dari air yang bening menetes air bening, dari tetesan air bening tumbuh jadi manusia yang sempurna. Siapa? Nabi Ishak. Siapa? Yakub, Nabi Yakub. Ini cerita Nabi Ishak ini lucu. Di tafsirnya dikatakan yadhkurullahu ta'ala annahu wahaba li Ibrahim Ishaqa ba'da an ta'ana fis sinni wa ayasa huwa wa imra'atuhu Sarah minal waladi. Allah memberikan anugerah, ini yang dibahas dulu Nabi Ishak, ya. Padahal sebelum Nabi Ishak, Nabi Ibrahim telah diberikan anugerah namanya Nabi Ismail dari istri kedua Hajar. Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim yaitu putranya Ishak sesudah anta'ana fisidni, sesudah tua pada umurnya, wa ayasa dan rapuh fisiknya, huwa wa imra'atuhu dia dan istrinya Sarah minal waladi karunia anak. Tadinya Nabi Ibrahim sudah putus harapan kalau akan punya keturunan dari istri tuanya Sarah. Makanya kan kata Sarah, kalau bapak ingin cepat punya anak ya sudah kawin lagi aja. Nah, begitu kawin ya, menikahi Hajar hamil, Sarah tidak lama terus hamil. Tempoh hari sudah kita bahas. Faja'atul malaikatu wa hum dhahibuna ila qaumi Lut fabasharuhuma bi Ishaqa fata'ajjabatil mar'atu min dhalika wa qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la syai'un ajib. Jadi Nabi Ibrahim dan Sarah itu tentang kehamilan Sarah yang sudah tua, Allah memberikan kabar lewat malaikat. Pernah saya ceritakan di sini. Rombongan malaikat ini diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Lut, karena Nabi Lut itu kaumnya tidak beriman kepada Allah. Mereka melakukan homoseks. Karena itu Allah merintahkan malaikat untuk mendatangi Nabi Lut dan mengajak Nabi Lut keluar dari negerinya. Tetapi sebelum sampai ke kampung Nabi Lut, ini malaikat serombongan nggak tahu naik apa nih, naik ojek apa naik mobil apa naik Grab, karena serombongan. Itu malaikat datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau dalam riwayatnya, karena Nabi Ibrahim itu senang nyuguh tamu, jadi begitu tamu datang serombongan, bapak-bapak tungguinnya. Nabi Ibrahim ke belakang nyembelih sapi. Sapi disembelih, dipretelin, lalu kemudian dimasak, lalu disuguhkan kepada tamunya. Dipikirnya Nabi Ibrahim, manusia. Nggak taunya nggak ada yang nyolek ini tamunya, karena malah malaikat. Wahai Nabi Ibrahim, kami itu serombongan malaikat yang diutus untuk menyampaikan kabar, ya, sesungguhnya diperintahkan untuk menemui saudara Lut, harus keluar dari negeri itu karena akan turun azab Allah. Tapi suruh mampir ke kamu, karena Allah ngasih kabar berita gembira, istrimu Sarah itu hamil, istrinya kan di dalam kuping. Lalu namanya orang perempuan dibilang hamil padahal dia tua, sudah tua, dia mengatakan ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha
Ini di Quran ini. Alah, mana mungkin ya, saya punya anak, orang suamiku juga udah tua, ya, kondisinya juga sudah lemah. Kalau memang ini terjadi, kata Saraf, inna hadza la syai'un ajib, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau malaikat dengar tuh, ya, gumamnya Saraf dari dalam ruangan tengah, ada jabina min amrillah, apa kamu menyepelekan urusan Allah, ya. Kata jabina, apakah kamu menganggap takjub padahal itu urusan Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Itu semua adalah urusan Allah. Biar kata kamu sudah tua, kalau Allah memerintahkan hamil, ya hamil lagi. Fabasharuhuma ma'a wujudihi binubuwwatihi wa bi anna lahu naslan wa aqban kama qala ta'ala. Aqban, ya. Jadi dari Ishak turun Yakub itu Aqban, ya. Aqba. Sesudahnya Ishak lanjutannya adalah Yakub. Nah, Nabi Ibrahim itu apa bahasa menangin itu? Ya, menangin, ketemu, ya. Ketemu generasi sampai cucunya. Karena Nabi Ibrahim itu umurnya sampai 600 tahun. Bayangkan 80 tahun baru sunat. Nah, masih remaja itu 80 tahun. Nah, kalau kita udah kolot, ya. Ya. Jadi ketemu generasinya Nabi Ishak, ketemu generasinya Nabi Yakub. Jadi Yakub menjadi utusan Allah, itu Nabi Ibrahim masih bertemu, masih hidup, ya. Maka betapa bahagianya kalau kita bisa menyaksikan anak kita sukses, anak kita melahirkan anak cucu kita sukses, kita masih bisa melihat, menyaksikan, betapa bahagia. Nah, itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anugerah dari Allah, sebab air bening yang ada dalam diri Nabi Ibrahim netes menjadi air yang bening pula, tetesannya jadi bening pula. Masya Allah, kita pinginnya begitu, ya. Kita pingin anak-anak kita anak-anak yang soleh. Karena itu solehkan dulu diri kita, baikkan dulu diri kita. Kalau kita pingin anak-anak kita baik, jangan berharap anak kita baik kalau kitanya brengsek, pingin anaknya baik, gimana baik? Nanti dari tetesan yang baik itu lahir yang baik, Masya Allah. Lalu kemudian wa Nuhan hadaina min qablu, Nabi Yakub diberikan hidayah oleh Allah. Nabi Ishak, Nabi Yakub dua-duanya mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu penggalan ayatnya wa Nuhan hadaina min qablu, dan Nabi Nuh sebelum Ibrahim juga aku telah berikan hidayah. Ini namanya perjalanan hidup itu tidak boleh, ya, tidak boleh mengecilkan jasa orang lain. Kalau tidak dibahasakan wa Nuhan hadaina min qablu, ya, sebelumnya Nuh telah kami berikan hidayah, maka orang sasarannya kepada Nabi Ibrahim. Wah, berarti yang sukses Nabi Ibrahim ini. Padahal suksesnya Nabi Ibrahim melahirkan generasi yang sukses, tentu Nabi Ibrahim juga dari tetesan air yang bening sebelumnya. Akan seperti ini. Tetesan air bening yang sebelumnya menetes dari Ibrahim, dari air bening Nabi Ibrahim menetes kepada Nabi Ishak, menetes lagi kepada Nabi Yakub. Jadi kita tidak melupakan jasa orang tua kita, tidak melupakan jasa orang lain yang telah menjadikan kita orang baik. Karena itu Al-Quran sungguh luar biasa memberikan pelajaran kepada kita. Dari Nabi Nuh, ya, juga keturunan Nabi Nuh melahirkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun.
dan itu semua nabi-nabi untuk kaum Bani Israel. Wa kullan, dan tiap-tiap mereka, wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami berikan balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah akan memberikan balasan baik manakala kita berkreasi dengan kreasi-kreasi yang baik. Allah akan berikan balasan yang baik manakala kita berkarya dengan karya-karya yang baik, manfaat untuk kita dan keluarga, manfaat pula untuk lingkungan masyarakat kita. Nanti selebihnya dari tetesan air kita, bagaimana Allah nanti akan mengatur sesuai dengan apa yang kita perbuat hari ini. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.